Dia menyimpan hamburger sisa tamu ke dalam saku. Ini adalah makan malamnya hari ini. Adegan ini dilihat oleh pria parubaya yang berminyak. Namun tatapannya penuh dengan kekaguman. Wajahnya terlalu cantik. Saat Wallis melewati di sampingnya, pria berminyak itu langsung tidak bisa duduk tenang. Dia membuka dompetnya. Dia mengeluarkan kartu nama dan memberikannya kepada Wallis. Dia memberitahunya bahwa dia adalah seorang fotografer. Mencari model. Dia berharap Wallis bisa meneleponnya, yaitu kartu nama ini. Jadi mengubah hidup Wallis selamanya. Dan juga mengubah hidup jutaan wanita lainnya. Wallis pulang ke rumah setelah bekerja. Dia menemui Marilyn yang sedang berolahraga dengan pacarnya. Wallis sangat marah. Dia mengatakan bahwa Marilyn adalah wanita jahat. Dia juga mengatakan bahwa wanita yang telah disunat tidak boleh melakukan hal seperti ini sebelum malam pernikahan. Marilyn mendengarnya dengan bingung. Dia sama sekali tidak tahu apa itu sunat. Apa kamu tidak disunat? Apa yang kamu katakan? Apakah ada bagian dari tubuhmu yang dihilangkan? Wallis mengangkat rok, menunjukkan tubuhnya yang telah disunat kepada Marilyn. Marilyn terkejut. Dia tidak bisa membayangkan penderitaan yang pernah dialami Wallis. Dia dengan gemetar memberitahu Wallis, di sini, tidak ada yang akan menghilangkan bagian dari tubuh mereka. Mendengar jawaban seperti itu, Wallis tidak bisa menahan tangis. Keyakinan selama lebih dari 20 tahun runtuh pada saat itu. Ternyata tidak semua wanita harus disunat. Keesokan harinya, Wallis saat bekerja, kembali menerima undangan dari pria berminyak, meminta Wallis untuk menjadi modelnya. Namun Wallis tetap diam. Dia menceritakan hal ini kepada Marilyn, dan mengeluarkan kartu nama pria berminyak itu. Diberikan kepada Marilyn. Marilyn mengambilnya dan melihatnya. Seketika terkejut, dia segera memberitahu Wallis. Orang ini adalah tokoh terkenal di dunia fotografi. Telah memotret banyak model papan atas. Belum selesai berbicara, Wallis tiba-tiba merasakan sakit hebat di perutnya. Marilyn membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Namun membuat Wallis bingung. Dia mengalirkan air mata dan membuka kakinya untuk diperiksa dokter. Dokter melihat pemandangan ini. Seketika terkejut. Dia meletakkan alat yang ada di tangannya. Dengan gemetar memberitahu Wallis, saya tidak bisa membantumu untuk pemulihan. Tapi setidaknya saya akan memastikan kamu tidak lagi merasakan sakit perut. Namun Wallis masih tidak mengerti bahasa Inggris yang begitu rumit. Maka dokter memanggil perawat pria Somalia untuk membantunya menerjemahkan. Tolong katakan padanya saya akan segera melakukan operasi untuknya. Tidak disangka perawat memberitahunya seperti ini. Biarkan orang kulit putih melihat tubuhmu. Apa kamu tidak merasa malu? Dokter berkata lagi, memintanya untuk tidak khawatir. Kami pasti bisa menyembuhkannya. Perawat pria sekali lagi salah mengartikan. Kamu benar-benar memalukan. Jika kamu menjalani operasi, kamu telah mengkhianati orang tuamu. Maaf untuk bangsamu dan tradisimu. Kata-kata ini sangat menyakiti Wallis. Dia meninggalkan rumah sakit, berjalan bingung di jalanan. Saat melewati sebuah toko, dia menatap dalam-dalam seorang wanita berpakaian jubah hitam melalui kaca. Melalui pakaian wanita itu, Wallis seolah melihat kampung halamannya, juga mengingat penderitaan yang pernah dialaminya. Malam itu, Wallis mengalami menstruasi untuk pertama kalinya. Ini juga berarti, dia segera akan menikah. Setelah itu, sesuai dengan tradisi setempat, suaminya akan memotong jahitan pada malam pernikahan mereka. Tetapi ibu Wallis tidak tega melihatnya menderita seperti itu. Maka dia membiarkannya melarikan diri diam-diam dari desa, pergi ke kota untuk mencari nenek. Dia berlari di padang pasir yang sepi selama 3 hari 3 malam. Jika lapar, dia makan ranting. Jika lelah, dia tidur di atas batu. Telapak kakinya yang masih muda sudah berdarah. Dengan tekad yang kuat, Wallis akhirnya menemukan neneknya. Tetapi nenek sudah tua, tidak bisa membesarkannya dengan baik. Nenek adalah orang yang penuh kebijaksanaan. Dia tahu Wallis ingin terlepas dari takdir ini. Maka dia harus meninggalkan Somalia. Maka dia meminjamkan uang untuk membelikannya tiket pesawat ke Inggris. Agar dia pergi ke Inggris untuk mencari bibi yang merupakan istri seorang duta besar. Untuk bekerja sebagai pembantu di bawahnya. Dan mengingatkannya untuk bekerja dengan baik. Saat minum air, ingatlah sumbernya. Wallis naik pesawat, mengalami penerbangan ribuan kilometer, sampai di kedutaan tempat bibi berada. Memulai kehidupan bergantung pada orang lain. Setiap hari dihabiskan dengan mencuci piring dan membersihkan. Namun, bibi tidak baik padanya sama sekali. Bahkan tidak mengizinkannya untuk belajar bahasa Inggris. Bibi mengusirnya keluar. Dia duduk di depan pintu mendengarkan dan belajar sendiri. Waktu berlalu hari demi hari. Wallis juga perlahan-lahan tumbuh dewasa. Tiba-tiba suatu hari, stasiun televisi mengeluarkan berita, menceritakan tentang perang yang terjadi di kampung halamannya, Somalia. Keluarga bibi dipanggil kembali semalam. Namun, Wallis bersikeras tidak ingin kembali. Lebih baik menggelandang di jalanan dan memakan sampah, daripada kembali ke tempat yang mengerikan itu.
Dia menggelandang di jalanan selama beberapa hari. Hingga suatu hari dia terbangun dari toilet. Bertemu dengan Marilyn. Wanita baik hati yang sibuk dengan urusannya sendiri. Melihat Wallace yang begitu terpuruk, tidak hanya menampungnya, tetapi juga memperkenalkannya untuk bekerja sebagai pelayan di restoran hamburger. Wallace tersadar dari pikirannya. Tiba-tiba ada keyakinan yang kuat dalam hatinya. Dia ingin mengubah nasibnya. Maka dia dengan tegas kembali ke rumah sakit, menerima operasi. Marilyn merasa senang untuknya. Operasi tidak hanya menyembuhkan tubuhnya, tetapi juga menyembuhkan jiwanya. Setelah keluar dari rumah sakit, dia mengikuti alamat di kartu nama, menemukan studio pria berminyak. Pria berminyak merasa sangat terkejut, tidak menyangka Wallace akan datang sendiri. Sesi pemotretan D. Wallace terlihat agak canggung. Cahaya kilat membuatnya tidak bisa membuka mata. Hasil pemotretan tidak begitu baik. Pria berminyak sebagai tokoh besar di dunia fotografi. Situasi ini sama sekali tidak sulit baginya. Dengan cepat, dia mengubah keadaan Wallace. Setelah melihat hasilnya, manajer wanita dari agensi merasa sangat tidak percaya. Dia tidak pernah melihat siluet yang begitu indah. Dia langsung menandatangani kontrak dengan Wallace. Biarkan dia bergabung sebagai model fashion. Wallace mulai memiliki pekerjaan baru. Hari pemotretan D. Orang-orang yang hadir bergiliran. Namun semua model sudah selesai difoto. Hanya dia yang masih duduk di kursi. Dia merasa sedikit kecewa. Tempat mulai dibersihkan. Saat dia berpikir bahwa perusahaan tidak menginginkannya, akhirnya ada seseorang yang memanggilnya. Dia tidak tahu bagaimana berpose. Dia hanya bisa meletakkan kedua tangannya di belakang. Dia berpikir hasil fotonya tidak bagus. Dia ingin pergi dengan lesu. Namun dia dipanggil oleh fotografer. Kamu adalah yang dipilih oleh Donaldson. Iya, tidak tahu alasannya. Mulai saat ini, Wallace tiba-tiba memiliki kepercayaan diri. Dia akhirnya percaya bahwa dia bisa dipilih oleh pria berminyak. Itu bukan kebetulan. Fakta juga membuktikan, pakaian apa saja yang dikenakannya dapat menunjukkan tekstur yang unik. Perusahaan memutuskan untuk mempersiapkan tur dunia untuknya. Wallace tidak bisa menahan senyumnya. Atasan meminta Wallace untuk memberikan paspornya untuk visa, untuk mempersiapkan keberangkatan ke luar negeri. Tapi sekarang ada masalah yang mengganggu Wallace. Dia bahkan tidak bisa berjalan dengan gaya catwalk sekarang. Jadi dia mencari Marilyn. Sebelum datang, dia bahkan pergi membeli jam tangan yang disukai Marilyn. Minum air harus ingat sumbernya. Wallace tidak melupakan kata-kata neneknya. Jika tidak bertemu dengan Marilyn, dia mungkin sekarang masih mengembara di jalanan. Marilyn mendengar bahwa dia ingin belajar catwalk. Segera membawanya kembali ke apartemen. Koridor apartemen menjadi tempat latihan. Wallace perlahan beradaptasi dengan sepatu hak tinggi. Dari awal, langkahnya tidak stabil. Hingga ia melangkah dengan anggun dan percaya diri. Hanya membutuhkan 1 jam. Bakat luar biasa ada padanya. Itu sama sekali tidak berlebihan. Saat ia merasa semuanya sudah siap. Namun, kejadian tak terduga terjadi. Atasan perusahaan menemukannya di sini. Ia memarahinya dengan keras. Karena paspor Wallace sudah lama kedaluarsa. Ia sekarang adalah penduduk ilegal. Saat itu juga, pemilik rumah yang selama ini diam akhirnya berbicara. Pemilik rumah mengatakan bahwa ia memiliki koneksi. Namun, itu membutuhkan banyak uang. Atasan wanita itu tanpa ragu langsung setuju. Beberapa hari kemudian, Wallace dan rombongannya tiba di bandara. Atasan menjelaskan proses kepada semua orang. Setiap orang tersenyum lebar. Wallace sedang bersiap untuk naik pesawat. Namun, ia tiba-tiba ditangkap oleh polisi dan dimasukkan ke dalam sel. Paspor palsunya ditemukan. Wallace tidak ingin menyerah pada takdir. Namun, sekali lagi ia takluk pada takdir. Tak lama kemudian, atasan mengeluarkan sejumlah besar uang untuk uang jaminan. Untuk mengeluarkan Wallace dari penjara. Hanya selangkah lagi menuju panggung dunia. Hanya tinggal 1 langkah. Wallace tidak ingin menyerah begitu saja. Dia ingin mengubah nasibnya. Untuk mendapatkan izin tinggal, Wallace memilih untuk menikah pura-pura dengan petugas kebersihan apartemen. Mereka berdua mengambil banyak foto intim bersama. Untuk mencegah pemeriksaan mendadak oleh kantor imigrasi, Wallace sangat berterima kasih kepada pria yang bersedia membantunya. Namun pria itu ingin menjadikan permainan ini kenyataan. Ingin mendapatkan ciuman dari Wallace. Wallace dengan tegas menolak. Ini memicu kemarahan pria itu. Namun setelah beberapa saat, pria itu meminta maaf kepada Wallace lagi. Menghadapi sifat pria yang seperti ini, Wallace tidak berani banyak bicara. Hanya bisa diam-diam bertahan. Malam itu, Wallace terbangun oleh suara bel pintu. Dia tahu itu adalah pemeriksaan mendadak dari kantor imigrasi. Dia segera membangunkan pria itu untuk menghadapi situasi. Setelah membuka pintu, 3 pria berpakaian jas masuk. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah. Foto-foto yang diambil sebelumnya sangat membantu. Namun, itu tidak menghilangkan kecurigaan mereka. Pria itu memanfaatkan kesempatan ini untuk menciumnya dengan kuat. Melihat hal itu, staf pun
akhirnya percaya pada hubungan mereka. Setelah mereka pergi, air mata Hualisi mengalir tanpa bisa ditahan. Ini adalah ciuman pertamanya. Namun, diambil dengan cara seperti ini. Beberapa hari kemudian, Hualisi menerima kartu tinggal permanen. Dia merasa tidak percaya. Sambil merasa sangat bahagia, dia dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada pria itu. Setelah itu, dia meletakkan cincin di atas meja. Hualisi naik penerbangan menuju Paris. Memulai debut peragaan busananya yang pertama dalam hidupnya. Menunjukkan mata cantiknya yang penuh percaya diri. Dengan mengenakan jubah hitam yang kaku dan suram, dia melangkah ke atas panggung. Untuk menyampaikan apa yang ingin didengar oleh BBC, dia berubah dengan anggun, percaya diri dan elegan, seolah seperti biru yang tenang. Berbagai merek besar dikenakan dengan mudah. Yang bisa saya pikirkan hanya 3 kata. Dia terbangun dari tidurnya. Hualis menjadi terkenal semalam setelah tampil di catwalk. Berbagai media dan majalah berlomba-lomba untuk meliput. Bahkan BBC secara khusus mengundang Hualis untuk merekam program. Namun, selama proses perekaman, Hualis tidak mengikuti kesepakatan untuk menyampaikan konten yang diinginkan BBC, melainkan memilih untuk menceritakan pengalamannya yang lalu. Ini adalah cerita yang menyentuh hati dan membuat merinding. Ketika dia berusia 3 tahun, dia terbangun dari tidurnya. Ibunya mencium dia, lalu membawanya menempuh perjalanan yang jauh. Untuk menemui seorang wanita yang kejam, dia diletakkan di atas batu. Roknya diangkat tinggi. Wanita itu mengeluarkan pisau berkarat, tanpa disterilkan. Bahkan tidak ada anestesi yang diberikan padanya. Begitulah dia menjalani ritual sunat, menghilangkan haknya untuk menjadi wanita normal. Setelah pemotongan selesai, wanita itu kemudian menjahit lukanya dengan duri. Mendengar sampai di sini, pembawa acara sudah tidak bisa menahan tangis. Tim program mengubah cerita Hualisi menjadi majalah. Pria berminyak itu setelah melihat konten ini, dalam hati sangat terharu. Dia tidak bisa membayangkan di dunia ini masih ada tradisi yang begitu kejam. Tidak lama setelah itu, Hualisi memilih untuk mundur di puncak karirnya, beralih untuk terjun ke dalam gerakan anti-sunat. Pada tahun yang sama diangkat sebagai duta besar khusus PBB, menjadi salah satu wanita yang secara terbuka membahas dan menentang praktik sunat. Dalam pidatonya, Hualisi dengan air mata penuh di matanya. Dia selamat setelah sunat, tapi kedua saudarinya tidak selamat. Salah satu tujuan sunat adalah untuk membuktikan kesucian dan kebajikan. Namun, penderitaan fisik dan psikologis akan menyertai seumur hidup. Saat malam pernikahan tiba, suami akan memotong jahitan dengan alat tajam. Ketika saya masih anak-anak, saya sangat tidak ingin menjadi seorang wanita. Mengapa menjadi wanita harus mengalami begitu banyak penderitaan dan kesedihan yang begitu mendalam? Sekarang, saya sudah dewasa. Saya merasa terhormat bisa menjadi seorang wanita. Dapat berkomitmen untuk mengubah praktik sunat ini terhadap kami. Hal ini sangat penting bagi nasib seorang wanita. Atas seruannya, sunat perempuan mendapat perhatian dari berbagai kalangan masyarakat. Banyak negara juga mulai melarang praktik kejam ini secara tegas. Namun demikian, masih ada lebih dari 6.000 anak perempuan setiap harinya berdasarkan data tahun 2009 yang menjalani sunat. Saya sangat menyukai kalimat yang diucapkan nenek dalam film. Mengalami sedikit penderitaan pasti untuk sesuatu yang berharga. Film ini diadaptasi dari autobiografi berjudul sama yang ditulis oleh supermodel dunia Waris Diri, Bunga Gurun.